Baik, perkenalkan nama saya Rahman Saputra dengan NIM 2408541035. Di sini saya akan mengerjakan tugas dua algoritma dan struktur data, yaitu mensorting bilangan dari terkecil hingga terbesar. Di sini saya sudah membuat dokumen. Lalu kita akan menambahkan file. Lalu saya akan menambahkan HTML-nya, itu index.html. Lalu untuk script-nya saya akan menggunakan script.js. Baik, untuk indeks HTML-nya saya menggunakan tanda seru. Lalu untuk judul dari page-nya saya gunakan tugas 2. Lalu untuk menggunakan kata di page-nya gunakan sorting bilangan. Lalu untuk script-nya saya tambah script saya tambahkan source-nya dari file yang sudah tadi kita buat, yaitu script.js. Baik, kita Ctrl S, lalu kita pindah ke script.js. Di sini saya akan menggunakan function bubble sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika elemen dalam urutan yang salah. Baik, saya gunakan function bubble sort dengan parameter array. Array itu apa? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Jadi, kita akan menaruh bilangannya pada array. Bilangan acak pada array. Kita ini, lalu saya menamakan variabel n untuk mengartikan panjang array. Lalu saya gunakan let's wait. Gunanya untuk mendeklarasi variabel yang digunakan untuk melacak apakah ada pertukaran yang terjadi selama proses pengurutan. Baik, di sini saya akan gunakan do while. Mengapa? Karena di sini akan terjadi banyak perulangan. Di sini saya gunakan do swap dengan false. Jika tidak ada terjadi pertukaran, maka tidak terjadi apa-apa. Lanjut kita ke for is index sama dengan 0. Lalu hingga n-1 hingga, lalu i akan terus bertambah, yaitu i++. Baik, jika array i lebih besar dari array setelahnya berarti i+1,
tadi bukan. Baik, kita tambah lagi. Maka jika array I lebih besar dari array setelahnya, maka akan terjadi kondisi seperti berikut. Kita menamakan variabel x untuk array dengan I. Mengapa demikian? Mengapa kita permisalkan array I dengan x? Untuk menjaga nilai keaslian dari array I. Lalu array I dengan array I plus 2, lalu array I plus 2 sama dengan x. Maka swap sama dengan true. Baik, selanjutnya sini saya tambahkan n akan terus berkurang. Mengapa n akan terus berkurang? Karena jika kita melakukan pertukaran, jika n-nya sudah di paling belakang, jika suatu bilangan yang telah ditukar menjadi urutan yang paling belakang, maka yang urutan paling belakang tidak perlu diukur lagi. Dan kita akan melakukan pengukuran menjadi bilangan yang lebih sedikit dan akan terus lebih sedikit. Sehingga n akan terus berkurang. Baik, di sini tulis while wait mengapa saya tulis was wait? Ini berfungsi untuk mengulangi proses pengurutan yang masih ada selama pertukaran masih terjadi. Lalu gunakan return R. Oh iya, saya belum tanda kurung ya. Baik, setelah itu kita tambahkan let array sama dengan, nah disinilah kita akan menaruh bilangan acak yang akan kita sortir. Jadi kita taruh bilangan acak bisa 100 min 21, bilangan rasional juga bisa, bilangan desimal deh, bilangan desimal 3/10, lalu 14 sama 1,0. Ini ada bilangan acak ya. Lalu kita untuk menaruhnya di console log, kita tulis console log dengan keterangan array sebelum di sorting. Nah, kita panggil fungsinya yaitu array.
Baik, setelah kita menaruh array yang sebelum disorting, kita tambah new array, yaitu array yang baru, yaitu dengan memanggil fungsi yang telah kita buat di atas, itu bubble show dan parameter array. Lalu kita konsol log sehingga dapat array yang setelah disorting. New array. Lalu di sini new array ini muncullah bilangan yang sudah disorting. Baik, kita Ctrl S, kita cari ini tugas dua algoritma, kita masuk ke indeksnya, HTML-nya, lalu kita Ctrl Shift I dan bilangan telah diurutkan. Ini bilangan yang sebelum diurutkan. Tadi ini 3/10 menjadi 0,3. Nah, berikutlah bilangan yang telah disorting atau array yang telah disorting. Baik, sekian tugas dua algoritma dan struktur data, yaitu menyorting bilangan. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih.